Kilang minyak terbesar milik Indonesia telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto di Balikpapan, Kalimantan Timur, beberapa saat setelah Presiden meresmikan 166 sekolah rakyat di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kilang minyak yang dibangun dan dioperasikan PT Pertamina itu merupakan hasil modernisasi yang disebut sebagai Refinery Development Master Plan atau RDMP. Proyek modernisasi dengan investasi senilai 123 triliun rupiah itu membuat kapasitas produksi kilang minyak Balikpapan meningkat dari yang sebelumnya 260.000 barel menjadi 360.000 barel per hari, atau mengalami peningkatan sebesar 100.000 barel per hari. Dengan peningkatan produksi sebesar itu, negara diproyeksikan bakal memperoleh tambahan produk domestik bruto atau PDB sebesar 154 triliun rupiah per tahun. Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo pada acara peresmian infrastruktur energi terintegrasi di lokasi kilang minyak Balikpapan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa peningkatan produksi yang dihasilkan kilang minyak ini akan semakin mengurangi ketergantungan RI terhadap impor bahan bakar minyak atau BBM. Bahkan mulai tahun ini, pemerintah tidak akan lagi mengimpor solar. Solar atau diesel sepenuhnya dapat diproduksi di Indonesia. Selain karena bertambahnya produksi dari pengoperasian RDMP Kilang Minyak Balikpapan, penggunaan solar juga menjadi lebih hemat berkat program mandatori B50 atau campuran 50% minyak sawit dan 50% solar yang mulai diberlakukan tahun ini. Bahkan untuk impor bensin secara bertahap sudah mulai berkurang, sehingga dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia diharapkan sudah bisa berswasembada energi sepenuhnya. Jadi dengan RDMP ini, kita bisa menghemat devisa kurang lebih sekitar 60 triliun lebih. Karena dia bisa menambah 100.000 barel, dengan bensin itu kita bisa menghasilkan 5,8 juta kiloliter per tahun. Konsumsi bensin kita sekarang 38 juta kiloliter per tahun. Produksi dalam negeri kita itu 14,25 juta. Dengan penambahan 5,8 juta, maka impor kita terhadap bensin itu tinggal 19 juta kiloliter. Sementara untuk solar, tahun ini alhamdulillah atas perintah Bapak Presiden, maka mulai yang sekarang kita bicara ini Pak, tidak ada lagi impor solar untuk insya Allah ke depan. Karena kebutuhan solar kita totalnya 38 juta, sekarang B40 dan B60, sekarang dengan ini kita menambah kurang lebih sekitar hampir 5 juta. Impor kita tinggal 5 juta Pak, jadi sudah tertutupi, bahkan surplus 1,4 juta. Itu solar untuk C48, sementara C51 impor kita itu hanya 600.000 kiloliter. Nanti di semester kedua, Pertamina saya minta untuk membangun agar tidak kita impor. Bahlil juga melaporkan bahwa mega proyek kilang minyak Balikpapan ini seharusnya sudah rampung pada awal Mei 2024. Namun ternyata ada pihak-pihak yang melakukan sabotase, hingga ada bagian dari fasilitas kilang yang terbakar. Bahkan dicurigai ada yang sengaja membakar, lantaran tidak rela Indonesia memiliki cadangan BBM. Proyek RDMP ini Bapak Presiden banyak dramanya. Saya harus juga katakan banyak dramanya, kenapa? Seharusnya sudah jadi awal Mei 2024. Tapi ini Pak, terbakar. Ada bagian yang dibakar. Saya tidak mengerti apakah dibakar karena terbakar atau dibakar karena ada faktor lain. Bulan Agustus saya memerintahkan tim saya dari Irjen yang sekarang masih komisaris, Bapak Irjen kami, ada komisaris di Pertamina, Pak Bambang. Kami minta untuk investigasi Pak. Ternyata barang ini Pak, ada udang di balik batu. Masih ada pihak-pihak yang tidak rela kalau kita itu mempunyai cadangan dan swasembada energi agar impor terus. Kita harus hadapi dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak lama lagi Pak. Proyek modernisasi kilang minyak Balikpapan ini membutuhkan waktu sekitar 6 tahun untuk bisa terwujud seperti sekarang. Melibatkan sekitar 24.000 tenaga kerja dan menggunakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebanyak 35%. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan bahwa keberhasilan ini tak lepas dari kerja keras para perwira Pertamina yang berdedikasi untuk mewujudkan swasembada energi serta hilirisasi dan industrialisasi sesuai cita Presiden Prabowo Subianto. Bapak Ibu sekalian, tentunya peran ini sangat bisa berhasil berkat dedikasi kontribusi dari para perwira Pertamina. Izin Bapak Presiden, Bapak Menteri tamu undangan, para pekerja di Pertamina kami menyebutnya dengan istilah
Perwira, singkatan dari Pertamina Wira. Wira adalah pejuang, manusia unggul, pemberani, dan berbudi luhur. Itu yang menjadi dasar pedoman bagi kita. Karena sejatinya peresmian proyek ini adalah tentang manusia, tentang pribadi-pribadi yang berada di balik proyek ini, tentang pribadi-pribadi anak bangsa, para pecinta merah putih yang senantiasa memberikan dedikasinya terbaik untuk bangsa dan negara. Untuk itu, kami ini adalah bukan akhir, inilah adalah awal dari perjalanan panjang, dan akan banyak inisiatif yang tentunya akan kami kerjakan dalam waktu dekat yang selaras dengan asta-cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya untuk poin kedua swasembada energi dan poin kelima hilirisasi dan industrialisasi. Presiden Prabowo mengaku sangat terkesan dengan istilah Pertamina Wira yang diberikan Direktur Utama PT Pertamina kepada para anak buahnya, karena napasnya memang seperti itu. Membentuk sumber daya manusia yang kuat nasionalismenya seperti di Korea. Namun Presiden mewanti-wanti agar Dirut Pertamina dan seluruh jajarannya tidak melakukan korupsi, karena bekerja di Pertamina, sebuah perusahaan raksasa yang bernilai 100 miliar dolar, banyak sekali godaannya. Dan selama beberapa tahun belakangan, ujar Presiden, terjadi mismanagement di Pertamina. Terjadi permainan-permainan tidak sehat dalam pengaturan energi dan sumber daya mineral, dengan mengatur impor BBM dari luar negeri dan manipulasi harga. Ada pihak-pihak, saya tidak mengerti, ya, orang-orang Indonesia yang pintar tapi serakah mengatur mau import dari luar. Dengan import dari luar dia manipulasi harga dan dia kutip sehingga ada pihak segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat. Karena itu waktu saya menjadi presiden, saya bertekad untuk membersihkan Pertamina. Saya angkat saudara Simon Aleosius dengan beberapa anak-anak muda dan saya beri tugas, jangan korupsi, jangan kau cari kaya di atas kepercayaan ini. Direktur Utama Pertamina sangat strategis. Anda bertanggung jawab atas sebuah perusahaan 100 miliar dolar. Godaan akan banyak, tapi saudara harus teguh dengan semua jajarannya. Dan saya kasih wewenang seluas-luasnya. Siapa yang Anda nilai tidak bagus, pecat. Jangan ragu-ragu. Demi bangsa dan rakyat harus tega. Gak ada itu. Banyak anak muda yang hebat-hebat. Cari. Saudara-saudara, ini tekad kita semua. Terus saya pesankan, mari kita hasilkan untuk rakyat kita pemerintahan yang bersih, manajemen yang amanah, mengelola sumber kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, malu kita dengan bangsa lain dan malu terutama dengan rakyat kita. Praktek-praktek markup, penipuan. Markup itu adalah penipuan dan pencurian, mencuri di siang bolong. Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada energi merupakan hal yang harus dicapai sepenuhnya dalam beberapa tahun ke depan, agar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tergantung lagi kepada negara lain. Kalau mungkin bisa lebih cepat, seperti swasembada pangan yang ternyata bisa terwujud dalam tempo 1 tahun. Apalagi karena bangsa Indonesia diberi karunia berupa sumber energi yang sangat besar, yang belum sepenuhnya didaya gunakan. Dan alhamdulillah sebenarnya bangsa Indonesia diberi karunia yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Kita punya sumber-sumber energi yang sangat besar. Cadangan batu bara kita salah satu yang terbesar di dunia. Kita juga punya kemampuan menghasilkan energi dari tanaman, dari kelapa sawit. Kita bisa hasilkan solar, diesel, biodiesel. Dari batu bara kita bisa hasilkan gas, kita juga bisa hasilkan bensin, kita bisa hasilkan produk-produk energi lainnya. Kita bisa produksi DME yang merupakan bisa menggantikan import LPG kita dari luar. Kita juga punya geotermal terbesar di dunia yang belum kita manfaatkan secara maksimal. Juga kemampuan kita di energi dari air. Dan juga saudara-saudara, ke depan kita juga akan mengembangkan tenaga surya
Dengan panel-panel kita akan listrifikasi sehingga kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan energi kita sendiri. Tidak perlu kita import energi dari luar. Ini sasaran kita. Kita harapkan dalam 5 tahun kita bisa mencapai ini, tapi tidak ada masalah kalau tidak 5 tahun, tahun ke-6. Kalau tidak tahun ke-6, tahun ke-7. Yang penting kita harus menuju ke situ. Tapi siapa tahu dengan kerja keras kita bisa menghasilkan lebih cepat. Men of our time.